اسمه شيء من الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء من الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء من الأرض ولا في السماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Asy-Syuhada yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fi su'alil malakaini lil 'abdi wa fit ta'awudhi min adzabil qabri wa adzabin nar. Bab menerangkan tentang pertanyaan dua malaikat, yaitu Mungkar dan Nakir, lil abdi pada seorang hamba, wa fit ta'awudhi dan bab menerangkan tentang berlindung kepada Allah min adzabil qabri dari azab kubur, wa adzabin nar dan azab neraka. Pertama, penting untuk kita pahami bahwa pertanyaan dua malaikat Mungkar dan Nakir ini adalah sebuah keniscayaan bagi siapapun yang tidak dinyatakan bebas fitnah kubur. Jadi pertanyaan dua malaikat Mungkar dan Nakir ini adalah sebuah keniscayaan bagi siapapun yang tidak dinyatakan bebas fitnah kubur. Dan ini tidak berlaku bagi orang yang bebas fitnah kubur. Untuk bebas fitnah kubur ini ada beberapa yang bisa kita upayakan, ada beberapa yang tidak bisa kita upayakan.
yang tidak bisa kita upayakan, misalnya di antara tanda-tanda husnul khotimah itu misalnya meninggal di hari Jumat. Ini di antara sebab orang bebas fitnah kubur. Itu di antara sebab. Dan ini nggak bisa kita program. Tapi berdoa boleh, mohon kepada Allah meninggal di hari Jumat dalam kebaikan boleh, tidak apa-apa. Dan nanti tiap malam Jumat dia deg-degan, jangan-jangan sekarang. Allah. Ya, terus meninggal sakit perut. Tentu ini juga dalam kebaikan ya. Bukan sakit perut yang kena mah akut gara-gara sering nenggak paloma, bukan. Atau topi miring, bukan. Tapi ini memang betul-betul sakit perut. Dan ini nggak bisa kita program. Dan nggak usah kita bikin program sakit perut. Makan swambel sebanyak-banyak, nggak usah. Qaddarallah, kalau memang ada jatah sakit perut saat meninggal ya sakit perut. Gitu. Saya mungkin pernah cerita di sini ada seorang ulama ketika menjelang wafatnya mengeluhkan perut bagian bawahnya itu sakit sebelum meninggal. Kata keluarganya, padahal beliau ini nggak punya riwayat sakit perut. Tapi ini kan nggak bisa kita program gitu maksudnya. Yang bisa kita program itu, kalau dalam kitab ini paling nggak ada dua. Yang pertama itu memperbanyak membaca surah Al-Mulk bahkan hingga hafal, terutama di malam hari atau kapanpun sesempatnya. Karena ada sebuah hadis, kalau di Ibnu Katsir hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Kata Ibnu Katsir hadisnya lemah. Kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Kata Imam At-Tirmidzi dalam hadis ini hasan, diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa sebelum kalian ada orang yang meninggal dunia dan dia didatangi oleh dua malaikat yang disebut atau namanya Munkar dan Nakir. Ketika Munkar Nakir akan menanyai orang ini, dihadang oleh surah Al-Mulk. Jadi dihadang oleh surah Al-Mulk. Kata surah Al-Mulk, jangan sentuh orang ini. Pada orang ini ada saya. Kata beliau begitu. Kata Munkar Nakir, saya ini utusan Allah. Kata Munkar Nakir. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Kata surah Al-Mulk. Berhadapan dengan firman Allah, surah Al-Mulk, Munkar Nakir mundur. Kalau bahasa kita, ini mafhum riwayat ya. Kalau bahasa kita, kipun panjenengan mawon, mundur. Sehingga orang ini bebas fitnah kubur. Orang kalau bebas fitnah kubur, bebas pertanyaan kubur, berarti bebas adab kubur atau dinyatakan lulus kalau bahasa kita. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, orang itu kalau barzahnya beres, kedepannya ya lebih mudah. Kalau barzahnya beres, kedepannya ya beres. Itu dalam hadis yang sahih dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kama qala. Yang kedua, kalau di kitab ini perbanyak baca surah Al-Ikhlas. Perbanyak baca surah Al-Ikhlas. Nah, orang kalau banyak baca surah Al-Ikhlas, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, hadisnya sahih, orang yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali tanpa dijeda dengan bacaan yang lain, maka Allah akan bangunkan untuknya satu rumah di surga. Orang itu kalau udah punya rumah di surga, itu kalau bahasa Al-Qur'annya namanya Ashabul Jannah. Orang yang punya sertifikat surga. Kalau Ahlul Jannah itu penduduk surga, itu artinya orang yang punya KTP surga. Tapi kalau Ashabul Jannah, orang yang punya sertifikat surga. Udah punya rumah di surga ya, masa gak masuk surga? Udah punya jatahnya di surga. Ya, itu kalau baca surah Al-Ikhlas 10 kali tanpa dijeda dengan bacaan yang lain sampai selesai. Apalagi kita baca sebanyak-banyaknya surah Al-Ikhlas, yang notabene itu sama dengan sepertiga dari Al-Quran,
Sehingga dulu ada sebagian sahabat yang baca 3 kali itu dianggap punya pahala seperti khatmul Quran. Tapi jangan terus tidak pernah khatmul Quran dengan dalih baca Al-Ikhlas tok. Itu seperti begini loh. Kalori telur puyuh satu itu katanya nggak bener apa enggak? Katanya sama dengan kalori nasi goreng sepiring katanya. Pertanyaannya, makan telur puyuh satu sama nasi goreng sepiring beda apa beda? Beda. Sekenan sego goreng. Walaupun pahalanya sama tapi tetap rasanya beda. Khatmul Quran sama baca Al-Ikhlas 3 kali. Namun itu kemudahan dari Allah untuk kita umatnya melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun di sini juga kita diajari untuk supaya berlindung kepada Allah dari azab kubur dan dari azab neraka. Secara prinsip setiap umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin pada akhirnya semuanya pasti masuk surga. Kalau dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi bersabda, "Kama qala kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau. Qalu, para sahabat bertanya, "Man ya'ba ya Rasulullah, man ya'ba?" Siapa yang enggak mau masuk surga itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani fahuwa aba." Siapa yang mentaatiku dialah yang masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku dialah yang tidak mau atau menolak masuk surga. Namun kalau kita baca di hadis yang lain, dalam kitab ini juga nanti ada dalam kumpulan Sahih hadis qudsi juga. Dengan izin Allah nanti syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyentuh ahli neraka yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling akhir masuk surga. Dan dia orang yang hatinya itu kosong, tidak ada kebaikan sama sekali kecuali satu titik saja, dan satu titik putih itu adalah la ilaha illallah. Dengan izin Allah syafaat Nabi menyentuh dia dengan izin Allah. Nah, saya ulang tadi, setiap umat Nabi itu dijamin pada akhirnya pasti masuk surga, pasti. Dan Allah udah janji kepada nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda," kata Allah. Pasti Muhammad, kamu akan diberi apa yang kamu minta sampai kamu merasa puas. Dan Nabi itu merasa puas kalau umatnya seluruhnya masuk surga. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di kitab ini diterangkan dalam beberapa ayat tentang mahsyar itu. Nabi yang paling sibuk pada saat di mahsyar itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, di mana nanti di mahsyar itu saya bisa menemui panjenengan?" Kata Nabi, "Kalau enggak di sirat, di mizan," katanya. Di mana saya bisa menemui panjenengan nanti di mahsyar? Maka Nabi bersabda, kalau enggak di mizan, di sirat, katanya. Jadi kursi para nabi itu ada isinya semua kecuali kursinya Nabi kita Muhammad SAW. Sudah ada orangnya, mondar mandir ngurusi umatnya. Istilah banyak para ulama yang nangis. Kita yang berbuat dosa yang repot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berbuat dosa itu kita, yang repot itu loh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bela kita. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti saking pengennya Nabi itu umatnya masuk surga, dan itu sifat beliau, dan Allah nyatakan dalam surah At-Taubah ayat 128 itu. Nabi itu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu Nabi. Nabi itu harisun alaikum, sangat kuat keinginan beliau itu agar umatnya ini masuk surga semua. Dan Allah janji, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Pasti Muhammad, pasti yang kamu inginkan itu akan diberi oleh Allah, pasti, sampai kamu merasa puas Muhammad.
wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tapi kata para ulama, walaupun kita semua ini insyaallah dan semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap umat Nabi pasti masuk surga, tapi tidak semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin bebas dari api neraka. Dijamin pasti masuk surga iya, tapi tidak dijamin semuanya bebas dari api neraka. Maka kata para ulama, memohon surga itu penting, tapi berlindung kepada Allah dari neraka itu jauh lebih penting, kata para ulama. Saya ulang ya, memohon kepada Allah surga itu penting, tapi berlindung kepada Allah dari neraka itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena setiap kita yang diakui dan semoga diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin pasti masuk surga. Cuma tidak semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin bebas dari api neraka. Maka kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pas waqina adzabannar itu aslinya lebih serius. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar di waktu maghrib 7 kali setelah salam itu. Untuk subuh Allahumma ajirni minan nar, tidak pakai Allahumma inni as'alukal jannah, bukan apa-apa. Karena memang memohon kepada Allah bebas dari siksa neraka itu tidak dijamin untuk setiap umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada akhirnya masuk surga iya. Dan orang yang tadi paling terakhir masuk surga dan paling terakhir keluar dari neraka itu adalah orang yang mendapatkan surga paling sempit. Nah, paling sempitnya surga itu dunia ini kali 10. Nah, itu dunia kali 10. Tidak usah nyalon wali kota udah jadian. Udah jadi raja di surga. Itu surga paling sempit. Dunia ini kali 10. Allahu Akbar. Semoga Allah selamatkan kita dari siksa api neraka. Amin insyaallah. Semoga Allah masukkan kita dalam jannahnya tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Al-Bukhari telah meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari ini, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza wudi'a, apabila diletakkan fi qabri, di dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabu, dan telah pulang meninggalkan yang bersangkutan siapa para sahabatnya, innahu, sungguhnya orang yang mati itu, la yasma'u, pastilah dia mendengarkan Qur'ani alihim, suara sendal sahabatnya tadi. Jadi orang yang meninggal, begitu orang yang mengantarkan jenazahnya pada pulang dan suara sendalnya didengar oleh yang bersangkutan, atahu malakani, maka datang kepadanya 2 malaikat, fayuqidanihi, maka kedua malaikat itu mendudukkan yang bersangkutan, fayaqulani lahu, maka keduanya berkata kepada si hamba yang mati tadi itu, apa kata malaikat ini, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu katakan tentang lelaki ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di samping man rabbuka, pertanyaan yang tidak kalah pentingnya adalah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'minu, maka adapun orang yang beriman, fayaqulu, maka dia akan berkata, apa katanya? Asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, saya bersaksi bahwa beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah. Fa yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, undur ila maq'adika minan nar, lihatlah tempat dudukmu atau tempat tinggalmu di neraka. Qad abdalakallahu ta'ala bihi maq'adan minal jannati fayarahuma jami'an, sungguh Allah telah mengganti untukmu
satu tempat di surga. Fayarahuma, maka dia melihat kedua tempat itu jami'an seluruhnya. Kamu kalau nggak lulus tempatmu neraka ini loh. Kalau nggak lulus, alhamdulillah kamu lulus, Allah ganti tempatmu di surga ini. Gara-gara lulus, Allah ganti di tempatnya di surga. Kalau nggak lulus, kamu di sini tempatnya. Kalau nggak lulus, kalau kamu lulus, kamu di sini. Tampakkan. Qala Qatadah, berkata siapa Qatadah? Wa dzakara lana wa dzukira lana, dan sebutkan kepada kami annahu yufsahu lahu fi qabri 40 dira'an, bahwa sungguhnya kuburnya dilapangkan untuknya sampai dengan 40 dira'. Faqala Muslimun, dan berkata Imam Muslim rahimahullah, 70 dira'an, 70 dira'. Kuburnya dilapangkan sampai 70 dira'. Kalau istilah 70 berarti banyak ya, luas banget lah kalau bahasa kita. Ini istilah. Wa yumla'u 'alaihi khadran min yaumin yub'asuna summa raja'a ila hadis Anas. Wa yumla'u 'alaihi khadran, dan kuburnya dipenuhi dengan hijau-hijauan ila yaum yub'atsun, sampai dengan hari di mana dia dibangkitkan oleh Allah. Summa raja'a ila hadis Anas, kemudian kembali ke hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, wa ammal munafiqu, dan adapun orang munafik, wal kafirun, orang kafir, fa yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu katakan tentang lelaki ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulu, maka dia berkata, la adri, saya tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, saya hanya bisa berkata sebagaimana orang-orang ngomong. Fa yuqalu, maka dikatakan kepada orang ini, la daraita, gak ngerti awakmu, kata malaikat. Wala talaita, gak tahu maca awakmu. Gak pernah belajar apa? Gak pernah taklim apa? Kira-kira gitu. Dimarahi sama malaikat ini. Wa yutrabu bimatariqa min hadid, dan akhirnya mayit ini dipukul dengan menggunakan penggada dari besi. Torbatan, dengan satu kali pukulan, baina udhunai, di antara kedua telinganya. Fayasfihu sayhatan, maka dia berteriak dengan sekali teriakan. Naudzubillahi min syarri dzalik. Yasmauha, yang didengar, yang bisa mendengarkannya. Man, siapapun yalihi, yang ada di sekitarnya, illa saqalain, kecuali jin dan manusia. Allah. Kalau kita merujuk pada riwayat ini, satu hal yang patut untuk kita pahami bersama adalah bahwa pertanyaan kubur itu jawabannya nggak bisa dihafalkan, juga nggak bisa nyontek. Paham ya? Jadi pertanyaan kubur ini nggak bisa dihafalkan, juga nggak bisa nyontek, karena semua itu refleksi amal kita. Jadi kalau amal kita mencerminkan jawaban atas pertanyaan kubur itu, kita bisa jawab. Kalau jawaban pertanyaan kita, kalau perbuatan kita, perkataan kita tidak mencerminkan jawaban atas pertanyaan kubur, itu nggak bisa jawab. Dalam konteks riwayat yang kita baca ini, ada mukmin, ada munafik, dan kafir dalam hal ini. Orang beriman bisa menjawab dengan mudah pas ditanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Pertama, karena mukmin pasti bersyahadat Rasul. Syahadat itu ada dua, ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Orang beriman, apalagi beriman dengan baik dan benar, pasti bersyahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di samping sebelumnya syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu satu dulu. Yang kedua, orang beriman pasti senang bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang beriman pasti senang bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, orang beriman pasti dia akan berusaha mengikuti sunnah nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum.
Katakanlah wahai Nabi, jika kamu mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Tapi bagi orang-orang yang memang punya orientasi hidup untuk berjumpa dengan Allah dan hari akhirat dan begitu seterusnya. Jadi singkat kata singkat cerita, orang beriman kalau soal Rasulullah beres lah. Lah kenapa orang munafik gak bisa jawab? Karena orang munafik tadi di hadis Bukhari ini disejajarkan dengan orang kafir. Berarti ini munafik di masa Nabi kita Muhammad SAW. Karena munafik di masa Nabi itu beda dengan munafik sekarang ini. Kalau munafik di masa Nabi itu yang dihadapi Nabi langsung, dan sebagian mereka, tidak seluruhnya, itu sampai pada tingkatan kafir. Jadi munafiknya sampai pada tingkatan kafir. Tahu kenapa? Karena mereka mengingkari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang, karena mereka mengingkari Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin saya pernah cerita di sini atau belum ya. Jadi Nabi itu kan ketika di Mekah tidak punya musuh orang munafik. Karena Nabi itu di Mekah itu masyarakatnya apa adanya. Bahkan walaupun mereka jahiliyah, dalam tradisi mereka bohong itu aib. Jadi kalau ketahuan bohong mereka malu juga. Itu orang Mekah itu. Orangnya apa adanya. Lek seneng ya seneng, lek gak seneng ya gak seneng, ketok. Lek iya lek gak, itu orang Mekah. Orangnya apa adanya. Wani rai. Kan ada orang itu wani silit gak wani rai itu ada. Nah, ini enggak wani rai, berhadapan itu berani dia orang Mekah itu. Depan langsung, lek seneng ya ketok, gak seneng ya ketok. Lek iya lek gak, itu orang Mekah itu. Makanya Nabi di Mekah itu peta dakwahnya jelas, mana kawan, mana lawan jelas. Cetha welo-welo itu di Mekah itu. Begitu masuk kota Madinah, masyarakatnya heterogen. Di antara masyarakat Madinah itu ada yang punya tradisi kalau ngomong itu muter-muter. Bulet itu. Ditanya MBG, kok MBG apa namanya? Ditanya apa itu bulet itu. Pokoknya enggak jelas, Pak. Bukan, itu jangan ke sana, yang lain aja. Pokoknya bulet-bulet. Karena bulet itu akhirnya potensi munafiknya besar. Nah, saat itu ada tokoh Madinah yang digadang-gadang jadi pemimpin Madinah, kalah pamor dengan izin Allah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia enggak jadi pemimpin, dengan izin Allah yang jadi pemimpin adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi kemudian? Abdullah bin Ubay bin Salul ini mau konfrontasi langsung, tidak berani. Nama tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Mau konfrontasi langsung nggak berani dia. Mau masuk Islam dia tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah kepadanya sekelompok orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi datang, bilang sama Abdullah bin Ubay bin Salul, "Tul, masuk Islam." Ya kan Abdullah, "Tul, masuk Islam saja. Aku nggak beriman sama Muhammad ya. Masuk Islam saja. Nanti adakan pembusukan dari dalam. Masuk Islam saja, nanti adakan pembusukan dari dalam." Maka akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul bersyahadat. Ya lengkap syahadatnya. Tapi Al-Quran mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi ada orang-orang yang memang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka enggak beriman kata Allah. Kenapa? Karena syahadat Rasulnya cacat dia. Dia enggak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pas Abdullah bin Ubay bin Salul mati itu, At-Taubah ayat 80 kan turun memberitakan bahwa dia mati dalam keadaan kafir dan Nabi dilarang menyolatkan jenazahnya. Itu seperti itu. Bahkan Nabi dibilangin oleh Allah dalam ayat itu, andaikan kau mintakan ampun untuknya
sampai 70 kali Allah tidak akan ampuni dia karena dia mati dalam keadaan kafir dalam hal ini. Singkat kata singkat cerita, pantas kalau dia nggak bisa jawab, wong syahadatnya cacat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya cacat dia. Orang-orang munafik itu pantas nggak bisa jawab. Bersalawat, jangankan bersalawat, berzikir saja sedikit kata Allah, la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu tidak berzikir kecuali sedikit. Dan kalaupun salat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Syahadatnya enggak beres. Orang-orang munafik dalam konteks ayat ini, dalam konteks hadis ini, munafik yang sejajaran dengan orang kafir, berarti ini munafik yang sampai pada tingkatan kafir karena memang syahadat Rasulnya cacat. Walaupun tidak semua orang munafik di masa Nabi itu kafir, beberapa mereka fasik besar-besar. Itu seperti itu. Allah, kecuali memang nyata menampakkan kekafirannya. Allah Akbar. Ini tadi disebutkan dalam hadis ini, dalam riwayat ini dijelaskan oleh Qatadah bahwa kuburnya dilapangkan sekian tadi itu ya, dilapangkan sekian. Di pertemuan kita sebelumnya kita pernah membahas tentang bagaimana supaya kubur itu dilapangkan. Secara prinsip yang bisa kita upayakan sendiri tadi diantaranya ya, membaca surah Al-Mulk, baca surah Al-Ikhlas. Nah, kalau kita yang ingin membantu teman kita supaya dia dilapangkan dalam kuburnya di samping dengan didoakan seperti halnya kita mendoakan pada umumnya saudara-saudara kita sama muslim atau orang tua kita, maka yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah diantaranya ini diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, ini hadis riwayat Abi Dawud dan Al-Hakim, karena Nabi adalah siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza faragha min dafnil mayyit, apabila beliau selesai dari memakamkan jenazah, waqafa alaih, beliau berdiri di atas kubur. Kalau kita mengantarkan jenazah ya, atau kita ziarah kubur, faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini, wasalu lahu bitasbit, doakan juga agar orang ini, saudara kalian ini diberi kekokohan, keteguhan hati dalam menjawab pertanyaan para malaikat, fa innahul ana yus'al, karena saudara kalian sekarang sedang ditanya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata sanadnya jayyid. An-Nawawi rahimahullah juga berkata diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Kemudian berikut ini juga ada doa Nabi. Kalau yang berikut ini sependek yang saya pernah baca, disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullah. Ini berikutnya ada beberapa doa Nabi kita. Kalau ini sahih, yang ini pertama ini sahih Muslim yang pertama ini. Berikut ini doa Nabi kita Muhammad SAW saat Abu Salamah wafat sebelum dimakamkan. Ini berarti sebelum dimakamkan. Karena pernah saat sebelum pelepasan jenazah diadakan mendoakan jenazah. Ada orang nanya ke saya, emang ada dalilnya Ustaz kalau kita melepas jenazah itu sebelum kita kuburkan didoakan terlebih dahulu? Saya bilang ada. Di antara ini hadisnya sahih Muslim. Allah maghfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlufhu fi aqibihi fil ghabirin wa firana wa lahu wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, ampunlah dia, Abu Salamah maksudnya. Angkatlah derajatnya, ini sebelum dimakamkan ya. Angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadilah pengganti yang baik bagi keluarganya. Jangan sampai gara-gara tinggal kepala keluarganya oleng, ya Allah. Tolong jaga dia kalau bahasa kita. Berkenalah menjadi penggantinya untuk Abu Salamah. Ampunilah kami dan dia, lapangkanlah kuburnya, berilah cahaya di dalamnya. Mohonkan kepada Allah agar dilapangkan kuburnya dan dicahayai kuburnya.
Wah nggak hafal Ustaz, pakai bahasa Indonesia boleh enggak apa-apa. Pakai, enggak ada masalah. Yang penting doakan ngoten nggih, doakan. Di antara doa yang disunahkan adalah mohon ke lapangan, jangan memintakan ampun ya. Mohonkan ke lapangan untuk kuburnya dan mohonkan agar kuburnya dicahayai oleh Allah. Ini hadisnya riwayat Muslim. Ini yang berikut ini yang saya bilang tadi, sependek yang pernah saya baca, kata Syekh Syuaib Al-Arnud, hadisnya hasan atau bahkan sahih riwayatnya ukamakal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mendoakan dengan kalimat-kalimat zikir di makam Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu an. Fadakhala maka masuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabrahu dalam kuburnya sahabat Sa'ad ibn Mu'adz. Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu an wafat. Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu an tokoh Madinah yang meninggal saat itu. Faja'ala yukabbiru maka Nabi bertakbir, wa yuhallilu dan bertahlil, wa yusabbihu dan bertasbih. Selama dalam kuburannya sahabat Sa'ad bin Mu'adz, Nabi tidak berhenti bertasbih, Nabi tidak berhenti bertakbir, tidak berhenti bertahlil dan tidak berhenti bertasbih. Falamma kharaja maka ketika beliau keluar dari kubur itu, qila dikatakan lahu kepadanya, ditanyakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ra'ainaka sana'taha kadza qattu." Saya belum pernah lihat panjenengan berbuat begini. Jadi ini hal yang Nabi belum pernah lakukan sebelumnya. Baru beliau lakukan saat di Madinah ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an wafat. Selama pemakaman Nabi tidak berhenti mengucap takbir Allahu Akbar, tidak berhenti mengucap tahlil la ilaha illallah, tidak berhenti mengucap tasbih subhanallah. Tidak berhenti selama pemakaman Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Kata sahabat yang bertanya ini, kok saya ngelihat sesuatu yang belum pernah dilakukan sama sekali sebelumnya ya Rasulullah. Kalau bahasa kita ada apa ini? Kira-kira gitu. Kalau bahasa kita gitu. Qala Nabi bersabda, innahu dumma fil qabri dummatan hatta sara misla sya'rati. Sesungguhnya Sa'ad bin Mu'adz ini sedang dihimpit dalam kuburnya dengan sekali himpitan, hingga jadilah dia seperti setipis rambut kalau bahasa kita. Fada'atullaha maka aku berdoa kepada Allah ayyarfa'ahu anhu dzalik. Aku berdoa pada Allah agar Allah menghilangkan semua itu atau meniadakan semua itu untuk Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Nah, jadi dengan membaca apa tadi? Versi riwayat ini takbir Allahu Akbar selama pemakaman. Jadi kalau Anda petugas yang sampai masuk dalam pemakaman atau berada di sekitar pemakaman, lisan jangan berhenti Allahu Akbar, la ilaha illallah, terus subhanallah. Kalau mau lengkapnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang lengkap. Cuman alhamdulillahnya jangan keras-keras, nanti dikira senang dia mati. Kalau mau lengkapnya yang itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Redaksi selengkapnya dalam Musnad Ahmad sebagai berikut. Ini redaksi yang lain versi Ahmad. An Jabir radhiyallahu an Jabir bin Abdullah radhiyallahu al-Ansari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kharajna kami keluar ma'a Rasulillah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman pada satu hari ila Sa'ad bin Mu'adz untuk takziah kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu hina tufiya ketika beliau wafat. Qala beliau bersabda, qala berkata siapa Jabir, falamma shalla alaihi maka ketika telah selesai salat atasnya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wudi'a fi qabri dan diletakkan Sa'ad bin Mu'adz di dalam kuburnya, wa suwiya alai dan diratakan tanahnya, sabbaha Rasulullah. Nah ini kalau ini di atas kubur, kalau tadi kan di dalam kubur, ini di atas kuburnya ini. Sabbaha Rasulullah, Nabi bertasbih. Berarti Nabi tidak selesai bertasbih sampai selesai betul pemakaman. Berarti sabbaha Rasul bertasbih siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabahna tawilan, karena Nabi bertasbih maka kami pun ikut bertasbih, kata para sahabat. Tawilan di waktu yang lama. Nabi bertasbih maka kami pun ikut bertasbih. Tasbih bareng-bareng, tawilan dalam waktu yang lama. Ini kalau baca hadis ini sebagian menyimpulkan, oh ini dalilnya zikir bersama. Yang lain mengatakan itu bukan zikir bersama, bersama-sama berzikir. Kata gelut monggo. Hadisnya sama. Yang satu mengatakan ini dalil zikir bersama. Yang satu mengatakan bukan zikir bersama, bersama-sama berzikir katanya. Wis. Jangan kalau baca
bukunya orang-orang Adzikra Ustaz Muhammad Arifin Ilham itu, hadisnya Sahih Muslim, disimpulkan zikir bersama. Saya baca bukunya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, itu hadis yang sama, disimpulkan bersama-sama berzikir. Ayo, kata gelut monggo. Hadisnya sama. Udah nggak usah berantem gara-gara ini ya. Tapi yang jelas ada hadisnya gitu aja. Nggak usah berantem. Di Muhammadiyah sekarang ya ada zikir bersama, namanya zikir jama'i. Di Muhammadiyah sudah ada zikir bersama, namanya apa? Zikir jama'i. Jangan salah. Lanjut. Summa kabbara, kemudian Nabi bertakbir, fakabbarna, maka kami pun bertakbir. Faqila, maka dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima sabahta, kenapa panjenengan bertasbih? Summa kabarta, kemudian panjenengan kok bertakbir? Qala, Nabi bersabda, laqad tadayaqa ala hadzal abdi salihi qabruhu hatta farrajallahu anhu. Tadi hamba Allah yang saleh ini dihimpit oleh kuburnya sampai kemudian Allah lapangkan kuburnya gara-gara baca pati tasbih subhanallah dan Allahu akbar. Maka kalau ziarah kubur, mengantarkan jenazah ke kubur, itu jangan lupa yang dibaca di antaranya adalah tasbih, takbir dan tahlil. Kalau jenengan bingung, digabung aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bacaan ini dengan izin Allah melapangkan kubur orang yang sedang dikubur di situ dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya kalau enggak hasan, sahih menurut Syekh Syuaib Al-Arnud yang mentakhrij hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ya di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan agar kubur dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal lagi yang menarik. Dulu Nabawi itu sempit, lampunya itu tidak terlalu terang lampunya itu di masa Nabi kita Muhammad SAW sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di masa Sayyidina Umar kan perekonomian mulai membaik, perekonomian umat mulai membaik. Sayyidina Umar mulai melapangkan Nabawi. Nabawi itu dipugar, dilebarkan. Itu di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan lampu-lampunya itu diterangkan. Terutama di bulan Ramadan, lampunya itu dibikin seterang-terangnya. Itu di bulan Ramadan terutama. Satu saat ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sudah mangkat, saat itu khalifahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Ali? Semoga Allah cahayai kubur Umar karena dia yang telah membuat masjid ini terang. Kalau merujuk pada perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu, berarti di antara amaliyah atau amalan yang menyebabkan kubur itu terang adalah bayar listrik masjid. Bayar listrik masjid, bayar listrik musola, bayar listrik majelis taklim. Mahal Ustaz, ya bareng-bareng. Ledewean ya larang ledewean. Ada sebuah masjid di Villa Mutiara Gading 2 itu, Masjid Al-Ikhlas namanya. Enggak tahu masih apa enggak. Ketika saya ngajar di sana dulu, itu setiap kali DKM mau bayar listrik, karena yang tipe tagihan bukan yang token. Begitu pihak masjid mau bayar itu selalu sudah ada yang bayar. Mau bayar sudah ada yang bayar. Jadi sering kali terlambat DKM itu. Dan memang kadang sengaja terlambat karena berkali-kali itu bayar itu ada yang sudah ada yang bayar. Ada masjid di Villa Mutiara Gading 2 namanya Masjid Al-Ikhlas itu. Enggak tahu masih apa terus begitu. Itu jadi itu namanya sedekah sirri namanya, sedekah sembunyi-sembunyi. Jadi begitu DKM mau bayar sudah ada yang bayar. Sudah ada yang bayar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendengarkan istilah
fitnah kubur dan azab kubur ini. Oke. Mohon dijelaskan perbedaan antara fitnah kubur dan azab kubur. Baik. Kemudian yang kedua terkait dengan seseorang yang sudah dimakamkan, kemudian didatangi oleh malaikat munkar dan nakir. Apakah setiap orang beriman seperti yang tadi Ustaz sampaikan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat munkar dan nakir? Mereka otomatis terbebas dari siksa kubur. Meskipun orang beriman itu mungkin punya dosa dan sebagainya, tapi dengan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir, apakah mereka bebas dari siksa kubur? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau azab kubur jelas azab siksa ya. Kalau azab jelas azab siksa ya. Jelas. Kalau fitnah kubur itu ada dua artinya. Pertama, fitnah itu artinya ujian. Pertanyaan kubur itu maksudnya. Jadi kalau bebas fitnah kubur berarti bebas pertanyaan kubur, diotomatiskan bebas azab kubur. Dalam hadis sahih yang sudah kita bahas kemarin, hadisnya dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dikatakan bahwa orang itu kalau barzahnya beres, alamat kedepannya juga beres sudah. Jadi kalau barzahnya beres, alamat kedepannya beres. Jadi kalau sudah dinyatakan bebas fitnah kubur, otomatis bebas azab kubur, otomatis kedepannya nanti dimudahkan oleh Allah sudah. Makanya perjuangan kita diantaranya kubur, sehingga Nabi wanti-wanti betul dalam hadis yang sahih. Sayyidina Utsman itu berhati-hatilah kan dengan kubur ini. Kalau kuburnya beres ke depan alamat beres sudah. Dan itu hadisnya sahih okamakal. Makanya kita berjuang untuk supaya kalau barzah beres sudah ke depannya beres insyaallah. Itu seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah orang kalau barzahnya betul-betul beres kemudian nanti otomatis dia akan bebas dari siksa kubur dan lain-lain. Ya tadi kalau beliau hadis yang sahih tadi itu sudah diotomatiskan itu. Kenapa? Berarti diampuni oleh Allah berarti dia. Karena gini Pak, mekanismenya kan mekanisme yang ada dalam hadis riwayat Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah. Orang beriman itu kan begitu meninggal dibawa terbang ke langit. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Sidratil Muntaha, sampai perjumpaan dengan Allah pokoknya. Nah, begitu Allah berkenan menerima orang ini, hadisnya sahih, ada dalam kumpulan sahih hadits qudsi. Di sini ada beberapa riwayat sebutkan. Hadis riwayat Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah, dikatakan oleh Allah, hamba ini sudah aku ampuni, bawa kembali dia barzahnya. Kalau sudah Allah ampuni, mau gimana Pak? Sudah Allah ampuni, udah beres semua kan. Makanya ampunan Allah itu sangat penting untuk kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amin. Nah, bagi orang-orang kebanyakan kubur itu kan, saya pernah mendapatkan penjelasan dari, saya lupa ya kalau nggak Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kalau saya nggak salah itu dari Imam Al-Qurtubi juga. Nah, kubur itu kan secara umum dibagi dua ya. Ada kubur itu raudhah min riyadil jannah, seperti taman-taman surga. Ada yang seperti jurang-jurang neraka. Nah, untuk yang kedua ini naudzubillahi min syarri dzalik. Nah, kata beliau, ada kubur seseorang itu yang ganti-ganti. Di sekali waktu seperti taman-taman surga, di sekali waktu kadang seperti jurang-jurang neraka. Oh, rupanya orang ini punya banyak sedekah jariyah, sehingga di momen-momen di mana masih dipakai sholat, kuburnya seperti taman-taman surga. Karena aliran pahala begitu banyak mengalir kepada dia. Oh, dia ini senang wakaf Al-Quran, sehingga ketika Al-Quran itu dibaca oleh orang-orang yang membacanya, aliran pahala itu ke dia. Jadi kuburnya menjadi taman-taman surga. Tapi di jam 10 malam tiba-tiba kuburnya jadi jurang-jurang neraka. Oh, dia rupanya master gaple. Dia ngajari orang main gaple dan ilmunya bermanfaat gitu. Sehingga kemudian orang ini pas momen-momen di mana ilmu main gaple yang bermanfaat itu dia. Nah, saya pas menerangkan begini ini ada nanya ke saya, Ustadz,
Bagaimana ya? Saya dulu kan pernah ngajari orang nyolong listrik, kata dia gitu. Apakah dosa saya terus mengalir? Saya bilang mengalir Pak, saya bilang gitu, mengalir. Terus gimana caranya Pak? Pak Ustadz, supaya tidak mengalir. Tobat Pak, minta ampun kepada Allah. Tobat, minta ampun kepada Allah. Masa, kata dia gitu. Sampai manggil saya Ustadz, bilang masa, saya bilang gitu. Ada dalilnya Pak, saya bilang gitu. Mana dalilnya? Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itulah yang diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi aliran dosa itu diputus, diganti dengan kebaikan. Kalau kita bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ampunan Allah itu memutus aliran dosa-dosa yang mungkin jariah itu, memutus itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Monggo yang nggih, monggo Pak Budianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suruh 6 menit lagi kalau mungkin. Saya ini Pak Ustaz ada pengalaman nih melihat di sebuah channel YouTube seorang ustaz. Dia mendapatkan mati suri, mengalami mati suri atau bahasa ilmiahnya near death experience. Nah itu disaksikan bahwa beliau sang ustaz itu mati. Jasadnya dan ruhnya itu dibawa ke sebuah alam barzah. Dia melihat, menyaksikan bahwa di alam barzah itu ada dua kehidupan. Kehidupan pertama adalah orang-orang yang soleh, mereka tetap sholat di alam barzah tersebut. Jadi si orang ustadz ini arwahnya dibawa oleh malaikat. Ini kehidupan orang soleh, mereka sholat, mereka makan, mendapatkan buah-buahan seperti buah-buahannya tidak seperti di dunia, tapi sekali diambil buahnya itu tumbuh lagi buahnya. Dan di satu sisi lagi, sisi kampung yang lain itu siksaan Pak Ustaz. Siksaan itu di alam barzah tersebut digambarkan oleh ustaz tersebut. Ada yang dicelupkan di api lapa lahar gitu ya, jutaan orang. Dan dia melihat bahwa di antara orang-orang yang disiksa itu ada ulama. Lalu si ustaz tersebut bertanya kepada malaikat tersebut, ini kenapa ulama kok masuk neraka? Masuk ke dalam siksaan tersebut. Dia beranggapan bahwa malaikat itu menjawab, ulama tersebut ini adalah ulama yang duniawi dan memperpecah belah umat. Dan di ustaz tersebut akhirnya mengklarifikasi bahwa ternyata siksa kubur itu ada dan rezeki di alam kubur barzah itu ada. Akhirnya dia berkeyakinan bahwa selama ini orang yang menentang bahwa siksa kubur dan taman-taman surga di alam kubur itu nggak ada, dijawab dengan itu. Menurut Ustaz seperti itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus pahami dulu gini ya, bahwa pengalaman spiritual seseorang saat mengalami mati suri itu bukan dalil ya. Itu dulu ya, itu bukan dalil. Tapi itu pure murni pengalaman spiritual, seperti halnya mimpi. Nah, itu diterima kalau sesuai dengan dalil-dalil syariat. Ditolak kalau tidak sesuai dengan dalil syariat. Karena nanti orang agama sebelah juga ada yang mimpi mati suri juga. Ceritanya juga versi mereka. Itu makanya gini, itu semua adalah pengalaman spiritual. Nah, kalau lihat dari alur cerita panjenengan tadi, ya ada benarnya. Silakan saja diambil pelajaran, tidak ada masalah, silakan saja. Teman, kalau untuk perdebatan mengenai ada atau tidak ada adab kubur itu, yang ingkar pada adanya adab kubur itu sebagian mereka itu adalah berpaham ingkarus sunnah. Jadi mereka tidak mempercayai hadis-hadis Nabi. Mereka menyebut diri mereka Qur'aniyun. Kalau kita menyebut mereka ingkarus sunnah. Karena hadis-hadis tentang siksa kubur banyak sekali, mereka menolak hal itu. Itu seperti itu. Dan mereka berdalil pada Al-Quran yang pas hari kiamat orang dibangkitkan dari kubur itu seperti orang bangun dari tidur kan. Ya, cuman mereka lupa membaca surah Al-Mu'min ayat 46. Mereka lupa membaca. Di sini ada beberapa ayat yang kutip oleh Imam Al-Qurtubi tentang dalil-dalil adanya siksa kubur dan nikmat kubur, itu ada semua.
Itu seperti itu. Nah, mengenai tadi orang-orang soleh di kuburnya itu sholat, itu hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim ketika Nabi Isra. Di Bukhari Muslim ketika Nabi Isra itu melintasi kuburan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan beliau sempat berhenti sebentar ziarah di makam Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi? Dan saya melihat Nabi Musa sholat di atas kuburnya atau di dalam kuburnya. Tapi sholatnya orang soleh di kuburnya bukan kewajiban, tapi kesenangan. Jadi dunia senang sholat, nanti di barzah ya senang sholat. Itu seperti itu, bukan kewajiban. Tapi jangan salah, pas Nabi Mi'raj, Nabi ketemu Nabi Musa lagi di langit ke-6 atau langit ke-7. Maka orang itu kalau ziarah kubur diketahui oleh yang diziarahi itu, dan di Iliyin itu ruhnya juga ada. Orang beriman itu di barzahnya, di kuburannya ada, di kuburannya ada, di Iliyin juga ada. Dan alam kubur dan kuburan itu saling terhubung. Itu hadisnya Bukhari Muslim itu. Nabi di bumi ketemu Nabi Musa di kuburannya, di langit ke-6 ke-7 ketemu Nabi Musa. Itu kata para ulama, terhubung itu antara Iliyin dengan kuburan. Barzah dan kuburan itu terhubung masih. Maka kalau kita ziarah kubur, salamnya bukan assalamualaikum, assalamualaikum, pihak kedua yang hadir. Jadi jangan dikira. Al-Imam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah itu pernah mengatakan, saya itu biasa lewat kuburan dengar orang baca Quran dari dalam kuburan, itu biasa, kata beliau. Tapi kan itu kupingnya Ibnu Taimiyah yang Masya Allah, kalau kuping kita suka kerungu. Itu seperti itu. Lagi pula kita juga nggak mau dengar sih. Biasanya kalau dengar malah lari biasanya gitu. Ngatan guys, jadi cerita-cerita itu bisa dibenarkan asal sesuai dengan syariat. Tapi yang pasti saya ulang ya, pengalaman spiritual orang mati suri itu bukan dalil, bukan. Tapi itu adalah pengalaman spiritual yang tetap harus ditimbang dengan dalil. Kalau sesuai kita terima, kalau bertentangan ya kita tolak. Karena saya ulang tadi, agama sebelah pun juga ada yang cerita soalnya gitu. Dan itu masing-masing adalah pengalaman spiritual. Dan itu sah untuk kita terima kalau tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Ngaten nggih Pak Budi nggih? Wallahu a'lam bishawab. Matur nuwun informasi. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah pertanyaan malaikat akan terus berlanjut bertahun-tahun kalau kita ziarah nenek kakek kita? Apakah masih bisa tasbih, tahlil, takbir, syukron? Pertama, ini bukan kata saya ya, tapi kata Imam Tawus rahimahullah. Imam Tawus ini seorang tabi'in. Pernyataan beliau dikutip oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri ini saat Imam Tawus wafat di usia 100-an tahun, Imam Sufyan Ats-Tsauri ini usianya baru 6 tahun. Tapi belasan guru beliau ini muridnya Imam Tawus. Sehingga walaupun hadis ini nampaknya seperti terputus, tapi tidak terputus karena besar kemungkinan Imam Sufyan Ats-Tsauri mendengar ini dari guru-gurunya yang belasan orang itu yang notabene muridnya Imam Tawus. Ini dikutip oleh beberapa ulama dalam kitabnya, di antaranya Abu Nu'aim Al-Hafidh rahimahullah dalam kitab Hulyatul Auliya. Apa kata Imam Tawus? Ini Imam Tawus yang menceritakan akidah para sahabat. Imam Tawus yang menceritakan akidah para sahabat. Pertanyaan kubur itu kalau orang baik maksimal 7 hari. Itu akidah para sahabat. Itu Imam Tawus yang menceritakan. Kalau orang yang baik maksimal 7 hari. Kalau orang yang jahat maksimal 40 hari. Itu akidah para sahabat. Itu yang cerita siapa? Imam Tawus. Yang menceritakan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri kalau lihat dari usianya bukan murid langsung Imam Tawus, tapi belasan guru beliau itu dari murid Imam Tawus. Belasan guru beliau. Nah, sehingga besar kemungkinan ini memang nyambung ke Imam Tawus, ke para sahabat. Nah, Imam Tawus ini tabi'in beliau, murid para sahabat Nabi kita Muhammad SAW radhiyallahu anhum. Sehingga kalau merujuk pada riwayat ini Bu, kakek nenek ibu yang udah puluhan tahun meninggal sudah selesai Bu ujiannya, sudah selesai. Tinggal lulus apa tidak lulus. Nah, pertanyaannya, masih ngefek enggak tasbih itu? Masih. Hadisnya Bukhari kalau yang ini. Masih ngefek Bu, tasbih kita masih ngefek. Hadisnya Bukhari.
ketika Nabi berada di satu kebun kurma, Nabi bertanya, ini dua orang ini kuburnya siapa ini? Apakah dia mati sebelum Islam atau setelah Islam? Sebelum Islam ya Rasulullah. Kata Nabi, dua orang ini diazab bukan karena perkara yang besar, ini perkara yang sepele sebenarnya. Yang satu suka adu domba, yang satu suka kencing tapi nggak cebok, yang satu. Maka kata Nabi, "Aukamakal, ambilkan pelepah kurma yang masih basah itu, beliau belah jadi dua. Ada mantan sahabat yang belah jadi dua, ditancapkan di dua kubur itu, dan Nabi bersabda, semoga selagi kedua pelepah kurma ini masih basah, keduanya diringankan siksanya oleh Allah." Dan kita tahu pohon yang masih basah itu bertasbih. Berarti kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini, tasbihnya pohon saja ngefek, apalagi tasbih kita manusia, insya Allah. Jadi masih ngefek Bu, masih ngefek. Hadisnya Sahih Bukhari atau kama qala. Wallahu alam bisawab. Ngoten nggih Bu nggih? Enggak yang lain kalau masih ada? Jelas semua atau tidak jelas semua? Kenapa? Kalau nanya ke saya ngefek, kalau nanya ke saya. Nah, bahwa ada khilafiyah butuh 5 SKS menjelaskannya nanti. Gini, singkatnya gini. Saya mohon maaf ya, sering orang mempersoalkan baca Fatihah untuk mendoakan orang yang sakit atau orang yang meninggal dunia. Oke, saya harus mengakui bahwa ini ada khilafiyah. Cuman sependek yang saya pahami, nanti baca dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu di permulaan pembahasan tentang suratul Fatihah itu Ibnu Katsir mengutip satu hadis sahih, hadis qudsi, bahwa Nabi menamai suratul Fatihah itu dengan nama As-Shalah. Jadi yang menamai suratul Fatihah dengan nama As-Shalah itu Nabi. Apa As-Shalah itu? Ad-du'a, doa. Jadi Fatihah itu doa. Jadi Fatihah itu doa. Muslimin, para ulama sepakat doa itu sampai. Apalagi dalam hadis itu pas kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan ini antara aku dan hambaku, wali abdi ma sa'ala. Bagi hambaku terserah dia meminta apa saja. Maka ketika kita mendoakan mayit dengan bacaan suratul Fatihah, itu yang merupakan doa. Kalau ada nanya ke saya tapi ya, nanti kalau ustaz lain beda lagi, ya saling menghormati aja lah. Beda pendapat itu sesuai dengan beda pendapatan lah, biasa. Nah itu dulu. Tapi ini dalilnya diantaranya. Kalau ada nanya saya, kalau ada nanya, pernah nggak Nabi kita Muhammad SAW mendoakan jenazah dengan suratul Fatihah? Salat jenazah itu apa terus? Kalau nggak baca suratul Fatihah, salat jenazah itu apa terus? Itu seperti itu. Nah, jadi kalau ada nanya tapi itu. Nah, bahwa ini ada khilafiyah, iya. Bahwa di antara para ulama ada beda pendapat, iya, harus saya akui itu. Saya kira itu nggih, wallahu alam bisawab. Kalau ada nanya saya sampai insyaallah, karena itu doa. Yang menamai Al-Fatihah As-Shalah itu Nabi. Nanti cek Ibnu Katsir di pembahasan tentang suratul Fatihah. Itu ada bab tentang nama-nama suratul Fatihah. Di antara namanya adalah As-Shalah. As-Shalah itu ada di situ. Wallahu alam bisawab. Ngoten nggih? Cukup dulu? Kita tutup dengan hamdalah. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang rahmatullah saudara kita, sahabat kita, jamaah tetap Masjid Asyhada, yaitu Bapak Haji Ari Wibowo yang tinggal di klaster Harapan Indah. Beliau meninggal tadi malam, informasinya masih